Jujur, kami bingung. Kenapa kami reviewer Android, tapi kata pertama apabila Anda ketik di YouTube keluarnya? Yep, kami sendiri bingung. Kalian ingin dengar hujatan kami kepada iPhone ini ya? Baiklah, kami akan keluarkan semuanya di part kedua ini. Tapi Anda tidak akan ngerti kalau belum nonton yang part pertama. Jadi, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, kami mau update lagi. Seperti yang Anda tahu di part 1, setelah update terakhir yang di part 1, dan kami analisa, ternyata layarnya meredup juga. Walaupun memang tidak seredup sebelumnya. Tapi Apple pintar meredupkannya, hingga user tidak notice. Nah, ada updatean lagi nih 17.1. Dan ini kami terjadi lagi. Ini jam 8 pagi, matahari lumayan nyengat. Layar diredupkan, dan sempat crash. Ini penampakan layar sebelum diredupkan. Yap, ini di brightness maksimal loh. Ini membuat kami bisa bilang, nanti aja deh di akhir video. Oke, next kami mau buka bungkusan yang Zack berikan ketika kami pick up iPhone ini di Singapura kemarin. Yes, Zack adalah merek premium. Kita buka, ada kata sambutannya, 360 degree protection. Wah, thank you Zack. Sebelah kiri power, sebelah kanan protection. Kita buka, yes, dapat power bank kecil favorit kami. Ini bisa nempel ke iPhone maupun Android yang sudah bisa wireless charging pastinya. Namun tidak harus support MagSafe karena Mophie memberikan ini. Anda tinggal tempelkan di belakang, lalu jadilah MagSafe di semua handphone. Ini mantap sih. Lalu dapat charger 45 watt. Ini ada dua pilihan, yang 45 watt dan 67 watt. Ada dua slot USB-C-nya lagi. Ini kami rekomen. Lalu dapat screen protector, ini XTR3. Ini adalah screen protector glass terbaik yang pernah kami coba. Memang secara harga ini lumayan pricey. Namun kalau Anda tahu ini garansi seumur hidup, masihkah bilang ini mahal? Karena XTR3 ini kalau pecah, tinggal klaim ke Zack Brand Official di Tokopedia atau DM ke Instagram Zack @zack.id. Maka diganti baru. Ini rekomen sangat sih, dan ini cepet habis. Ini langsung beli aja kalau sudah ready. Pun juga XTR3 ini melindungi mata kita dari blue light. Ini ada demonya. Jadi selain aman layarnya, mata kita juga. Atau ada pilihan yang lebih terjangkau. Ada versi Vision Guard dan privacy lagi. Dan dapat pelindung kamera bump. Ini nanti kita coba pasang ya. Nah, semua barang yang ada di sini ada linknya di deskripsi. Nah, kita lanjut dulu ya. Seperti yang Anda tahu, kalau kita lihat di beberapa video drop test, di Everything Apple Pro, di phone buff, pecah di drop test belakang pertama. Yep, sayang sekali. Memang iPhone 15 Pro dan Max ini lebih mudah pecah karena Apple sudah merubah struktur internalnya. Yang tadinya back covernya dilem permanen ke besi dalam, jadi terpisah sekarang. Memang ini juga yang dimention ketika launching. There is also a new internal chassis architecture that makes iPhone more repairable. Memang lebih mudah diperbaiki ketika back cover belakangnya pecah. Namun, sepertinya membuat durable dari kejatuhan menurun. Dan besi dalam itu jadi ada bolongan, tempat charging coilnya menetap. Maka dari itu, bentesnya Om Botak pecah. Karena tangannya pas di bolongan itu. Kenapa yang 15 Pro survive? Ya, verdict kami karena Pro Max lebih lebar aja. Jadi lebih bending kacanya. Lucunya kenapa nggak sekalian aja ya disamakan dengan struktur seperti yang ada di iPhone 14 transparan kami. Tap di kanan atas untuk menonton. Yang juga sekarang digunakan di 15 non Pro. Itu membuat back cover jadi lebih kuat. Karena besinya menempel pada back covernya. Ini 15 Pro dan Max. Entah kenapa jadi macam ini. Anda bisa bayangkan, Apple tidak punya service center resmi di sini. Hanya authorize aja. Walaupun memang resmi-resmian, namun tetap Apple Singapura tetap lebih baik. Karena resmi. Entah ada apa di balik semua ini. Apakah Apple dihalangi? Atau memang Apple tidak mau? Ya komenlah di bawah, Anda pasti lebih tahu. Maka dari itu Anda butuh casing dengan materi terkuat di dunia. Yap, Zack ini menggunakan bahan bernama graphene. Ini digunakan di casing-casingnya Zack. Dan waktu Zack mengundang kami ke Bali untuk menghadiri eventnya, di sana banyak produk-produk yang dipamerkan. Yang menarik, ada casing buat iPad yang... ini gimana ya? Gimana sih caranya? Lalu tiba-tiba datang bule nyamperin kami. So you can set the... Wait. So you can... Tundasmu nyonya raimu lucu. Medeni bae kon wis. Iki sek magnetik nang kene. Oh nang kono. Kalau sampean pengen lebih meraba lagi, itu bule 10 tahun ditulung aku. Dodolan apa ya?
Kalau sampean pengen tabletan wae lah wes. Mumet kene. Dan kami berkesempatan mendemokan langsung menggunakan iPhone dummy dengan casing Zack dan dijadikan palu. Ini paku ya. Ini iPhone tapi dummy pakai casing grafin ya. Ini casing grafin kita pakein jadiin palu. Kapan lagi ya nggak sih? Aduh, gue yang kena goblok. Bentar ya, sabar ya. Mantap. Ininya emang rusak, tapi dalamnya wah, bersih. Yap, grafin dapat melindungi iPhone kemahalan Anda. Pilihannya banyak lagi. Anda bisa langsung cek di deskripsi agar iPhone mahal Anda aman. Dan Apple pun bohong di video launch. Ini terlihat kamera covernya nampak mudah lepas. Dan itu sangat bohong. Apple itu ngelas kamera covernya ke dalam. Yep, kalau Anda sudah lihat video transparisikan kami, maka Anda tahu. Nah, maka dari itu Anda sangat butuh ini juga. Ini adalah pelindung kamera cover. Ini penting sih, karena kalau kamera cover rusak atau baret, Anda harus ganti satu back cover belakang ini untuk menggantinya. Jadi sangat lebih baik dilindungi oleh kamera cover ini. Ada dua jenis yang melindungi 3 kamera bump langsung. Ada juga yang per kamera. Nah, ini yang semua yang di cover, jadinya macam ini. Kalau yang per kamera cover, jadinya macam ini. Ini yang warna hitam. Ada pun juga yang glitter. Dan yang pelangi juga ada. Ini kami rekomen sih. Tersedia untuk yang Pro dan 15 biasa. Link ada di deskripsi ya. Oh iya, ngomongin pelangi, gimana soal flare-nya? Ini kami bingung, apa sih yang diperbaikin? Masih notice banget ini flare-nya. The camera includes a new nanoscale coating to reduce lens flare. Oh iya, memang better sih dibandingkan 14 Pro kemarin. Tapi ini gimana? Kalau untuk dipakai profesional, Anda tetap harus memposisikan demi tidak ada lens flare. Tapi ternyata di kamera depan sekarang malah lebih baik dibandingkan S23 Ultra. Namun masih ada macam embunnya. Padahal pada saat itu kami belum pakai screen protector. Lihat perbandingan dengan S23 Ultra, ini kamera belakang. Aduh, gimana ini? Yang gilanya, di periskop juga ada flare-nya. Dan memang gila nih Apple ya. Dia bisa nge-sync sampai ke flare-nya pun juga ke-sync ketika di zoom. Sama posisinya. Gokil. Lalu apakah kalau pakai kamera cover Zack nambah flare? Kita coba yuk. Ini tanpa kamera cover, ini dengan kamera cover. Wah hebat, tidak menambah flare. Jadi aman ya, ini kami rekomen sangat. Link ada di deskripsi. Nah sekarang kita langsung aja bandingkan dengan S23 Ultra. Mulai dari foto, kita bandingkan ultra wide dan wide-nya dulu. Ini keduanya sama-sama auto. Iya, kalau dari sini, iPhone sekarang sudah mulai mirip dengan Android. Dari segi high dynamic range-nya, sudah bisa menandingi lah. Tapi asiknya iPhone 15 Pro series sekarang bisa pilih mau foto high efficiency max, Pro RAW 12 MP dan Pro RAW Max. Pun juga bisa menggunakan ultra wide dan telenya. Ini penting untuk ditiru nih. Bedanya kayak apa? Yang kiri auto biasa, yang kanan Pro RAW Max. Ini 24 MP versus 48 MP. Nah, kalau di kondisi gelap, sayangnya malu-malu, tidak 48 MP. Ini perbandingannya. Coba kita bandingkan S23 Ultra 50 MP-nya. Oke, coba S23 Ultra pakai 200 MP-nya. Yang sayangnya secara kedetailan, walaupun sudah menggunakan Pro RAW Max, belum bisa menandingi S23 Ultra mode 50 MP-nya. Apalagi 200 MP-nya. Sekarang kita coba real world testnya. Nah, ini sampel objek orangnya si Ibro Kumar. Oke, next low light-nya.
Yap, di sini terlihat lebih baik di iPhone. Coba real world-nya. Yap, Anda bisa nilai sendiri. Lalu, ini sampel kamera depannya dibandingkan dengan S23 Ultra. Ini sampel backlight-nya, dan ini low light-nya. Kami concern di warna masker kami. Ini kami ada maskernya. Ini sampel dari iPhone dan ini S23 Ultra. Boleh juga ya. Nah, sekarang kita ngomongin periskopnya. Pasti Anda komen, itu Tetra Prism, bukan periskop. Nah, kalau ada yang jawab begini, tinggal bilang, kenapa di Android dinamakan kamera periskop? Karena ada salah satu objek vital yang ada di dalam kamera periskop, yaitu adalah lensa prisma. Kenapa Apple menamakan Tetra Prism? Tetra itu artinya 4 dalam bahasa Yunani. Kenapa 4? Karena prismanya memantulkan sebanyak 4 kali. Dia menggunakan 4 kali pantulan agar modul kamera periskopnya tidak besar dan tebal. Sebenarnya dari semenjak P40 Pro Plus, sistem macam ini sudah diterapkan. Bahkan kalau ngikutin Apple, dia 5 kali atau penta. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia cuma 2 kali doang menggunakan lensa prisma. Mungkin sisanya dia pakai dielectric mirror. Nah, ini Apple 4 prisma. Efeknya apa? Kekurangan dari lensa prisma adalah penyerapan cahaya lebih kurang daripada dielectric mirror. Jadi ya hasilnya memang bagus, clear. Apple bisa membuat modul kamera periskop yang tidak memakan tempat dan tetap hasilnya bagus. Bahkan Apple bisa menghilangkan chromatic aberration yang dihasilkan di lensa prisma. 4 kali loh nih lensa prismanya. Walaupun ya hasilnya ini kami samakan 10 kali hybrid zoom di iPhone dan 10 kali optical zoom di S23 Ultra. Ini lumayan salut sih ya. Kalau terang, kalau gelap, lupakan saja. Yap, kami sangat amat menyayangkan soal ini. Padahal Apple mempunyai banyak waktu belajar dari kamera periskopnya Android. Ini minimum fokusin distance-nya aja, nggak bisa deket. Oke, ini ngetes ya, mau fokus ke sini. Ya, ini fokus sini, kita 5 kali. Yap, iPhone tidak ganti kamera ya. Kalau ganti kamera ke periskop, langsung jadi detail tuh. Ya, ini periskop. Begitu fokusnya hilang nggak ganti ke periskop. Tapi kalau S23 Ultra sedekat ini masih bisa fokus dong. Gila nggak? Ini benar-benar jarak fokusnya tuh pendek banget. Ya wajar sih, baru pertama kali ya punya periskop, masih belum ahli lah. Nggak bisa dibohongin sih. Dia ke bawah, fokus ini tuh, karena nggak fokus dia pindah ke kamera biasa, kameranya 1 kalinya. Dan ketika kedetek low light, dia akan malu-malu pindah ke periskop. Oke, kita coba mau ngambil bulan 2,3 kali. Kok nggak berubah? Lah, kagak mau periskop kan? Gue mau videoin bulan ya. Periskopnya mana, Apple? Kenapa nggak pede Apple? Kalau terang dia baru pede nih. Tuh pindah. Nah kan, pindah kan? Nah lihat ini nih, ini periskop. Ketika low light enggak. Ini periskop lagi, low light enggak. Lucu ya. Anda ingin foto-foto pakai zoom lebih dari 5 kali di pesawat malam-malam? Sayangnya tidak bisa pindah ke periskop. Mau foto bulan pun? Aduh, ini udah jelas-jelas ada highlight kok nggak diturunin. Kalau diturunin manual, tapi mungkin ya Apple ingin ngikutin logonya sendiri biar mirip gitu. Ya, pas kan? Yep, yang terbaik hanya macam ini. Nastar. Nastar penyok. Beda sekali dengan S23 Ultra. Walaupun, ya kami sudah jelaskan soal beautification bulan di short dan reels kami.
Apakah Apple kedepannya akan buat semacam AI untuk bisa foto bulan? Nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti. Lalu enaknya Anda bisa portrait mode pakai 5 kali zoomnya. Sudah pasti ya, antara Anda dan objek harus jauh agar tidak terlalu ngezoom. Idealnya sebenarnya periskopnya 3 kali optical zoom, macam di Oppo Find N3 kami, atau di Oppo Reno 10 Pro Plus kami. Ini perbandingan hasilnya. Yap, menggunakan 5 kali zoom portrait butuh jarak agar tidak terlalu dekat dengan objeknya. Menurut kami, 15 Pro yang non-max lebih asik daripada periskop yang malu-malu ini. Nah, namun 5 kali optikalnya ini asik di video. Sekarang kita ke videonya. Akhirnya, iPhone bisa pindah-pindah antar kamera di 4K 60. Walaupun Huawei dan Pixel udah bisa duluan. Tapi ini smoothness perpindahan kameranya nggak ada yang ngalahin. Sangat effort sekali ini Apple membuatnya. Nah, gimana kestabilannya? Sudah banyak reviewer yang membandingkan. Kita bandingkan kedetailan video aja ya. Mulai dari ultrawide 4K 30 frame per second. Nah, di tengah disempilin hasil low light videonya. Yap, macam itu. Lalu wide 4K 30 frame per second. Masih bisa dibilang par ya ini kedetailannya. Sekarang S23 Ultra pakai 8K 30 lawan 4K 30. Wih, mantap bener ya, beda banget detailnya. Coba iPhone pakai ProRes Lock lawan 8K-nya S23 Ultra. Bener-bener deh. S23 Ultra kalau ada fitur lock, jauh lebih bisa dijadikan handphone buat dunia perfilman beneran. Detailnya jauh banget. Lalu yang kami sukanya, iPhone memberikan akses slow motion ke periskopnya. Jadi Anda bisa melambatkan menggunakan kamera periskop. Ini kami suka sekali sih. Dan di ultrawide juga bisa slow motion, 240 frame per second. Karena ultrawide bisa makro, jadi bisa ambil slow motion makro. Dan ini perbandingan bokeh video antara iPhone 15 Pro Max dan Galaxy S23 Ultra. Enaknya potret video di S23 Ultra, Anda bisa ganti efek-efeknya langsung ketika lagi merekam. Begitupun juga di kamera depan, bisa diganti juga. Oke, sekarang kita ke speakernya. Yuk kita denger. Anda bisa nilai sendiri. Sekarang kita tes mic perekaman video. Lalu kita ke USB-C. Akhirnya Apple tidak serakah. Charger Xiaomi 67 watt, charger Oppo SuperVOOC 67 watt, lalu ini pakai charger super fast charge-nya Samsung yang 45 watt. Yep, semuanya menggunakan protokol PD atau Power Delivery versi 3. Nah, kita sekarang coba pakai Movi. Ini yang 45 watt, ini yang 67 watt. Charger ini kami rekomen. Link ada di deskripsi ya. Dan Anda bisa colok eksternal SSD atau untuk baca memory card. Coba headphone to USB-C. Kok nggak bisa ya? Coba Gamester X2 ini. Kagak kedetek. Coba yang baruan, yang ada kipasnya. Nggak bisa juga. Padahal pas ukurannya loh. Kita coba SSD, kebaca. Memory card reader, yes kebaca. Yang jadul punya, kebaca. Coba ini, kebaca. Ini, kebaca. Dan USB hub ini aman. Tapi kami menemukan USB hub yang keren banget mereknya, Adam Elements. Ini bukan sembarang USB hub, dapat pouchnya lagi. Ada port USB-C, slot HDMI sampai 4K, slot full USB dan headphone jack. Spesialnya apa? Begitu dicolok langsung dapat storage internal. Yep, ini USB hub ber-SSD. Dan kita coba colok headphone di sini. Bisa dong. Flash drive pun kebaca di sini. Jadi hub ini bisa rekam ProRes Lock dengan resolusi 4K. Frame rate-nya 60 frame per second. Hanya dengan ini aja. Apakah support rekam sambil monitor mic-nya?
Sayangnya tidak. Sepertinya ini limitasi di handphonenya. Emang nggak pro-pro amat ini handphonenya. Tapi ada fitur ini aja kami ngiri. Ya mudah-mudahan next Android flagship bisa ikutin. Ini mau ngetes grading. Kita akan pindah. PR nanti keren ya. Enggak dong. Dan ini sudah pasti support juga untuk Android. Ini mantep sih. Namun memang harganya sangat premium karena ini Adam. Ada 3 jenis ukuran internal SSD-nya. Anda bisa langsung cek deskripsi untuk beli ini. Oh iya, ada satu lagi yang bikin kami penasaran. Ini adalah alat pendeteksi panas yang biasa kami pakai untuk Android, USB-C. Nah, sekarang iPhone kan udah USB-C, apakah bisa? Ini juga untuk simulasi device lama Anda yang USB-C. Tampaknya gagal. Coba sekali lagi. Yah, gagal. Kami ekspektasi USB-C-nya iPhone ini lebih fleksibel. Ternyata nggak semua kompatibel. Coba wireless mic yang tadinya USB-C buat Android, kita pasang, coba rekam, kita lihat hasilnya. Wih, mantap, ini kompatibel. Aduh, tapi ini mic, klipnya rusak, ini udah dua-duanya. Ini nggak rekomen sih. Overall, ternyata satu hal yang kami bilang paling menarik di 15 Pro series ini bersumber ke chipset A17 Pro-nya ini. Dan ternyata memaksakan. Anda bisa bayangkan, ini memiliki bodi yang lebih besar dibandingkan yang non-Max. Yang membuat ini harusnya lebih baik menangkal panasnya daripada bodi yang lebih kecil. Apa kabar yang Pro aja ya? Oh iya, Anda bisa cek Instagram Mick @gadgetapa. Dia share pengalaman pakai 15 Pro aja. Ya, memiliki chipset yang mumpuni dan kencang. Memang sangat asik, apalagi menunjang ketika lagi merekam. Asal nggak crash ya. Membuat kami ingin bilang, flagship termanja yang pernah kami review. Ya, selebihnya karena udah USB-C, ada periskop, ini benar-benar sangat menggoda untuk dijadikan daily driver. Tapi, tetap tidak. Kebebasan Android masih belum terkalahkan. Kami pun sudah bahas soal virus APK di Android. Tekan tombol i di kanan atas untuk menonton. Selebihnya, well done Apple. Sudah membuat handphone yang mumpuni, namun manja. Anda bisa bayangkan gimana jangka waktu lama pemakaian. Apa kabar internalnya ya kalau sepanas ini? Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Mohon subscribe channel kami Mas Mobi, Moto Review, dan Om Mobi. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.